Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Perikopnya saya berikan judul nafsu atau desire, karena firman Allah memang menuliskannya demikian gitu ya. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Dari ayat di atas jelas terlihat betapa Tuhan Yesus ingin memberi pengertian tentang dosa zina yang dibenci dan dilarang, bukan saja dari segi kehidupan yang real saja, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina, dan hukumannya adalah di kitab Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tuhan Yesus bukan menyalahkan hukum Taurat, tapi tafsirnya yang kurang tepat itu yang diluruskan. Karena berzinahan baru dianggap terjadi kalau betul-betul terjadi perzinahan fisik. Sedangkan menurut Tuhan Yesus, bukan hanya tindakan terlarang, berzinahnya saja yang dilarang Tuhan Yesus, tetapi juga pikiran yang terlarang dengan meliarkannya untuk melihat hal yang tidak benar, memikirkan hal yang tidak benar. Itu merupakan kesalahan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Nah, yang Tuhan Yesus maksudkan bukan nafsu wajar dan alami yang manusia memang tercipta ada untuk memiliki nafsu yang wajar dan alami itu. Oleh karena memang perintah Tuhan untuk kita beranak cucu melalui hubungan suami istri yang menjadi insting dan hakikat manusia. Tetapi yang terkutuk adalah orang yang memandang wanita dengan keinginan hati yang sengaja untuk memuaskan nafsunya. Contohnya sederhana, perkataan-perkataan yang kotor cabul, bercanda yang kotor, bercanda yang berbicara tentang pornografi, bercanda yang tentang erotis. Ini yang harus dihindarkan. Efesus 4 ayat 29 berfirman, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat 3-4 berfirman, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dunia memang memberi fasilitas untuk ini dan dengan sengaja dibuat dan dipakai untuk membangkitkan nafsu jahatnya. Dengan adanya film-film dewasa yang tidak layak dilihat oleh orang-orang, majalah-majalah dewasa, gambar-gambar vulgar, dan lain sebagainya yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan yang tidak benar.
Nah, sekarang bagaimana kita membebaskan diri kita dari nafsu-nafsu dan pikiran-pikiran kotor? Yang pertama, di dalam Kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, yang paling tepat adalah dengan mengisi kehidupan dengan tindakan pelayanan kepada sesama atau tindakan positif lainnya yang membuat kita tidak memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Inilah obat yang manjur. Lakukanlah perbuatan nyata yang baik dan isilah pikiran kita dengan pikiran-pikiran dan angan-angan yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang B, di dalam Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi perkataan firman Tuhan di bagian yang kedua ini artinya kita menjauhkan diri dari godaan dan pencobaan yang memang kita tahu bahwa itu tidak benar dan itu adalah kelemahan kita. Contoh, Alkitab yang saya anggap cukup tepat adalah dalam peristiwa Yusuf. Ya, ini contoh ya di Alkitab yang saya anggap paling tepat. Di Kejadian 29 ayat 7 sampai 12. Bagaimana caranya Yusuf untuk tidak melakukan dosa perzinahan ya, di mana tante Potifar mengajak dia berhubungan sebagai suami istri, tetapi Yusuf yang muda itu tidak mau karena dia menghormati pertama keluarga yang ada, ya tuannya, dia juga menghargai kepercayaan tuannya kepadanya untuk mengelola rumah tangga yang ada, termasuk di dalamnya adalah istri dari pemimpinnya, sehingga dia tidak mau melakukan hal yang tidak baik dan tidak berkenan itu. Tetapi yang paling penting adalah Yusuf takut akan Tuhan, sehingga akhirnya langkah yang dia lakukan adalah dia melarikan diri dari perempuan tante Potifar itu, saudara. Nah, itu contoh yang Alkitab ajarkan bagaimana caranya Yusuf untuk tidak melakukan dosa perzinahan. Ada beberapa penjelasan dari seorang hamba Tuhan pada beberapa ratus tahun yang lalu. Dikatakan begini, beberapa orang Kristen yang semangatnya jauh melebihi hikmatnya mengartikan kata-kata Yesus secara hurufiah dan membuntungi dirinya sendiri. Jadi dengan firman itu dia lakukan secara hurufiah, katanya buntungkannya dia buntungin gitu ya, sesuai dengan perkataan firman. Itu terlalu jauh menafsirkan firman Allahnya yang secara lahiriah seperti itu. Mungkin contoh yang paling terkenal di dalam dunia kekristenan adalah ahli teologi abad ketiga, Origen ya dari Alexandria. Ia memasuki keekstriman yang firman Allah tuliskan ini gitu ya. Dari pertapaan dia menyiksa dirinya dengan bertapa. Dia meninggalkan atau membuang semua miliknya, makanan dan bahkan tidur pun dia jarang sekali untuk dia menghukum dirinya sendiri untuk dirinya tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Dan dalam suatu penafsiran kelewat hurufiah dan teks ini ya, dan Matius 19 ayat 12, ia betul-betul ya si Origen ini ya dari Alexandria betul-betul membuat dirinya seperti seorang sida-sida ya, yaitu orang yang dikebiri. Tidak lama setelahnya dalam tahun 325 Masehi,
sidang gereja di kota Nisia dengan benar akhirnya melarang praktek kejam dan biadab ini gitu ya saudara-saudara. Nah kiranya firman Tuhan hari ini yang kita baca dan dengan penjelasan yang ringkas ini dapat diterima dan dimengerti oleh saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sepatah kata yang saya bisa jelaskan hari ini dari perenungan firman Allah yang ada, supaya hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.